Ya, sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan kenyamanan kita. Ya, kalau nanti menggunakan angka yang sama, beda level Pak. Ya, jam terbangnya tidak sama, tidak bisa. Maka Iya, sesuaikan saja nanti. Yang penting ya. tahu, oh begini, oh ternyata ketika salah begini. Jadi nanti akan terlihat di situ, naik maupun turun bisa kita manfaatkan untuk menyelesaikan sudah. Dari sekian banyak video itu, amati satu persatu. Apa yang menyebabkan entry di situ? Perhatikan sebelah kiri, waktunya perhatikan, detak-detaknya perhatikan. Karena kita bermain dengan cepat, Pak. Kita bermain dengan cepat, bahkan satu candle dipastikan clear kalau bisa. Ya, kira-kira seperti itu. Nanti dipelajari, nanti saya kirim banyak, ada Ya. 50-an video. Oke, ada lagi mungkin Bu Nia atau Pak Irmansyah lagi mau bertanya? Banyak, kita harus banyak ini mengasah. Kalau teknikal mungkin kita sudah sampaikan tekniknya. Yang paling pokok apa? Yang paling pokok lihat aja arahnya yang terakhir dari candle ini, dari candle berjalan. Nah, sekarang kan berjalannya begini. Kemudian arahnya yang terakhir ini kan menuju ke atas. Berarti fokus kita buy sudah. Fokus kita buy. Tadi sudah kita sampaikan, kalaupun dia ada penolakan, biarkan dia sampai tidak mampu, kemudian tebal baru kita masuk. Apakah seperti ini tebal? Bukan, ini masih kecil begini. Tebal itu kelihatan, volumenya kelihatan betul-betul, eh, betul-betul stabil di sana. Misalkan separuhnya ini boleh. Kalau ini masih masih kecil dan angkanya pergerakan terlalu berat untuk naiknya. Nah, kondisi seperti ini kalau memaksa, nanti kita lama floatingnya. Bagaimana kita bisa tahu ini lama? Dari pergerakan dia. Ya, pergerakan dia itu seperti itu, naik turun sedikit sedikit gitu loh. Jadi kalau cuma naik 10 30 itu masih kena floating, masih kena spread banyak. Jadi masih rugi. Maka kalau tidak memungkinkan ya kita tunggu dulu. Nah, kalau kita pengen buru-buru masuk di time frame rendah, masuk di time frame rendah. Nah, di time frame rendah pun kalau pergerakannya kecil juga tidak boleh kita memaksa diri. Nanti di time frame rendah Iya. ini perhatikan ketika sudah mulai merah habis, breakout di sana. Di sini ada level psikologi. Breakout di situ boleh kita ambil posisi buy di sana. Karena bagi saya kalau melihat ini sudah, nanti kalau sudah naik berarti merahnya sudah habis. Merahnya sudah dihabisi oleh hijau ini. Nah, kalau naik ini. Tadi kita sampaikan sampai di sini ya, misalkan. Artinya apa? Artinya merah yang dua itu sudah dimakan habis oleh hijau. Maka ini dianggap hilang, diabaikan. Tinggal buyer, semuanya dikuasai buyer begini. Nah, begitu cara membacanya. Tapi kalau misalnya ini masih ada merah sedikit yang sama, ini fasenya fase menunggu, tidak jelas gitu. Bahkan di time frame yang rendah pun begini tidak kelihatan, apalagi time frame di H1 akan tidak tampak lagi di situ. Ya. Kalau tidak yakin jangan memaksa. Kalau nanti sudah yakin mana yang kuat lebih dari retracementnya baru kita masuk di sana. Diingat ini masih berada di fase konsolidasi. Ingat fase konsolidasi ini selagi dia belum keluar dari zona, maka dia akan terus naik turunnya begitu. Jadi terkadang buat kita jengkel, kita tidak dapat profit. Dikejar lari, tidak dikejar dia muncul, gitu loh. Jadi susah gitu loh. Artinya apa? Artinya ketika kita masuk buy, marketnya lama sekali dapat naiknya, turun lagi. Ya, ketika sudah mulai giliran merah, kita kejar dengan sell, naik lagi. Ya kayak ini. Ketika turun, begitu kita ini yakin tebel, kita sell misalkan, naik lagi. Walaupun sebenarnya kita tidak boleh ngambil momen-momen begini. Ini berada di level psikologinya ini sangat rawan dan berbahaya. Iya, benar. Resiko ya, Pak. Ya, pokoknya ada jarum-jarum begitu, hati-hati. Ada jarum begitu, hati-hati. Termasuk bukan jarum saja, di ujungnya begini, yang di situ banyak ditolak.
artinya ada lekukan, ada sudut yang terbentuk. Ini kan sudut, membentuk sudut ini. Nah ini, kembali ke atas ini membentuk sudut. Ini kalau kita tarik membentuk sudut lagi begini. Nah ini di level-level yang sudut begini hati-hati. Betul-betul di situ adalah area uji dulu. Biarkan dia lepas atau kembali sekalian. Kembali itu berarti turun, misalkan begitu turun harus sudah yakin hijaunya bukan satu tapi minimal 2. Ya, paling tidak kalau kita sudah melihat ada jajaran hijau yang sudah mulai kuat, perhatikan juga di sini. Kalau ada penolakan hati-hati. Kalau tidak ada penolakan kita bisa langsung entry buy di situ. Dengan tetap memperhatikan resiko. Semuanya harus memperhatikan resiko. Kalau kita hanya mengandalkan teknikal nanti tetap nanti akan terjerat dan terjatuh. Ini kalau kita lihat ada banyak level psikologi ya seperti ini. Ya, perhatikan di sini ada naik kemudian turun lagi. Ini yang betul-betul menjadi penghalang untuk nanti naik turunnya. Itu jangan ketika naik kita fokus buy, ketika turun fokus sell. Tidak selalu, ada batasan. Ini contohnya. Kita coba sering-sering buat begini. Kalau ada waktu sering buat begini. Ngambilnya di sini atau di sini tidak masalah. Yang penting mewakili pergerakan, mewakili arah gitu aja. Kemudian naik lagi begini. Nah ini. Perhatikan selalu high dan low-nya atau sudut-sudutnya. Kalau kita menarik garis ini posisinya begini. Artinya belum ada yang naik, belum ada yang lebih ke atas. Berarti fasenya masih akan mendorong turun sebentar. Nah, sementara yang di sini ada yang terakhir karena di sana sudah sama. Ini awalnya turun. Ya, seperti ini. Ini membentuk namanya trend channel. Karena tidak breakout dan berada di wilayah trend channel, nanti akan naik turunnya begini di sekitaran ini. Dia akan kuat ketika melewati resisten dari trend channel ini, yang garis ini. Atau kalau turun dia melewati trend channel supportnya ini. Ya, selagi masih berada di sini kemudian kembali lagi nanti akan terus begitu berada di railnya ini. Sampai dia breakout begini atau ke bawah begini. Ya, kalau kita baca ini nanti akan membentuk satu simetri. Ya, membentuk satu simetri yang sering kita bahas di beberapa waktu yang lalu. Ya, nanti akan terbentuk pola seperti ini. Yang tadi disampaikan bisa nanti berpotensi membentuk pola flag. Ya, bisa berpotensi membentuk pola flag. Bagaimana kita bisa melihat? Tadi ada tren naik, ya, ada tren naik, ya, di sini ada tren naik, sehingga ini membentuk tangkainya. Ini berfungsi sebagai tangkainya. Oke, kemudian berikutnya ada konsolidasi tapi membentuk simetri. Ya, maka nanti ketika naik dan breakout, ya, misalkan breakout di sana, maka akan bentuk namanya flag. Kita bisa ambil peluang buy di situ. Ya, akan membentuk pola namanya flag. Apakah itu namanya flag atau apapun, yang terpenting kita paham konsepnya. Ya, kita memahami konsepnya. Ini ada tadi tangkainya atau tren dulu. Trennya naik. Kemudian ada fase konsolidasi tapi menjorok ke bawah. Kemudian mulai naik. Nah, belum breakout. Nanti kalau udah breakout kita masuk di situ. Kalaupun tidak paham namanya, ya minimal kita menarik-narik garis begini aja. Nanti di situ akan kelihatan dia breakout atau tidak. Nah, kalau breakout saya tadi sampaikan nanti bisa ambil posisi buy di sini atau di atasnya sini. Yang penting di breakout kuat. Hijaunya sudah kuat. Tapi kalau buy di situ pas bertepatan sama resisten nggak, Pak? Nah, itu makanya dilihat. Nanti di situ kan di sini ada level psikologinya. Untuk mengujinya berarti naikkan sedikit, jangan pas di situ. Nanti akan sangat riskan.
ada resisten dari sini, ada level psikologi di sini. Ya, meskipun breakout tapi tetap kita pahami tadi, kalau misalkan kita ngambil posisi sudah breakout di sini kuat, nah kita ukur kalau masih ada jarak space untuk take profit nggak masalah. Nah, misalkan kita ngambil take profitnya 100-an, ini masih bisa kok. Ya, jadi bukan berada persis di dekat, masih ada space di sana. Justru kalau masih agak jauh begini masih ada peluang. Kalau nanti sudah mendekati berada di levelnya di sini, maka hati-hati. Kita bisa manfaatkan koreksi dengan sell limit atau menunggu breakout sekalian, gitu. Tapi kalau melihat arah yang terdekat, ini memang menuju ke atas. Sekali lagi menuju ke atas dari arah kecenderungan yang terdekat. Namun demikian di sini ada level yang harus dilewati. Ini yang harus dilewati, harus kuat breakout di sana. Minimal breakout dari resisten trend channelnya. Oke, kira-kira seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya mungkin yang dialami selama ini apa yang betul-betul kira-kira selalu salah, disampaikan saja. Kalau misalkan tidak memahami, ya konsultasikan. Tetapi kalau masih bisa menangani, oh ternyata saya memang salah, oh ternyata saya terlalu buru-buru. Nah di situ harus koreksi sendiri, selalu dikoreksi Pak. Yang paling penting dalam trading koreksi. Kalau untuk satu candle yang H1 itu maksimal berapa transaksi Pak? Saya kalau transaksi kita main detak gitu. Tidak bisa dibatasi. Yang penting ada peluang di situ. Ya. Tidak ada, yang penting ada peluang. Iya. Saya pernah satu candle itu 3 kali transaksi selesai, tercapai target harian. Bahkan dua kali transaksi terkadang target harian tercapai selesai. Jadi bukan berarti kalau satu candle ini 3 kali transaksi terus nanti candle berikutnya ada peluang lagi masuk lagi, jangan. Itu nanti menjadi over profit. Nah, kemarin sudah kita sering sampaikan, kalau sudah over profit, maka yang terjadi nanti psikologi kita akan makin membumbung naik. Seolah kita sudah merasa hebat, sudah merasa baik, dan tentu profitnya masih kurang, terus masih kurang. Itulah yang nanti akan menjerumuskan kita. Coba diangan-angan, diingat-ingat Pak. Kenapa jatuh saya dulu dengan trading itu, dengan entry yang salah itu apa? Pasti yang pertama ambisi yang kuat untuk selalu profit yang sesuai dengan harapan. Sehingga kalau sudah kemampuan untuk angan-angan yang kuat untuk profit itu nanti pengen segera entry intinya. Ya, kadang kondisinya belum yakin entry. Ketika salah, panik, kemudian bisa saja nanti menambah lagi atau menaikkan lagi lotnya. Lotnya ini yang nanti akan menjadi sumber malapetaka. Iya, menjerumuskan. Iya. Kemudian profit juga. Profit ini kalau kita tidak dibatasi, kenapa harus dibatasi profitnya? Minimal itu kita ada orientasinya, bukan terus dibatasi itu bukan kita tidak boleh profit banyak, bukan. Artinya dibatasi dengan keyakinan kita bahwa saya sudah cukup dengan ini. Kalau merasa kurang ya kurang terus. Maka pernah kita sampaikan bahwa sebelum kita masuk pastikan sudah ada targetnya. Target itu tidak harus tercapai penuh, tidak harus tercapai sama. Namanya target itu adalah sesuatu yang ingin kita capai sudah. Nah tentu target ini harus dihitung, kebutuhan kita berapa, makan kita berapa, biaya kita dan sebagainya. Semuanya diukur, kemudian dibagi dengan transaksi kita berapa kali. Itu kira-kira seperti itu. Kalau sudah tercapai 1-2 kali ya selesai sudah. Ya gitu kira-kira Pak Hermansyah. Mungkin ada lagi Bu Nia mungkin mau bertanya Bu Nia. Yang saya bingung nih Pak, kalau saya lebih cenderung itu ambil, kan tadi Bapak bilang ya, setelah di menit ke 50 biasanya itu yang udah bisa dipastikan ya arahnya itu kemana. Iya. Nah kalau saya itu lebih prefer ambil itu kayak di menit ke 10 gitu, pas setelah menit ke 10 jalan, kayak misalnya candle merah nih dia lagi kencang-kencangnya turun, setelah saya lihat itu dia mentok
yang nggak bisa turun lagi, baru saya ambil buy. Dari situ saya ambil kesempatan untuk dia koreksi, untuk dia naik, seperti itu Pak. Iya, Kalau menurut Bapak itu bagaimana? nggak apa-apa. Yang Strategi saya penting kayak begini. gitu. Yang penting pas melawan itu posisinya tebal, Ibu. Ah, kayak gini, tebal begini. Tidak ada tebal itu tidak ada ekornya. Kalau kita melawan, nah ini tebal begini tidak ada ekornya, kita ambil posisi melawan boleh, tapi harus dilakukan dengan cepat. Satu, yang Oh kedua gitu. pergerakannya jangan kecil. Pergerakannya dia harus panjang, tebal panjang, bukan kecil begini, bukan. Harus Iya, panjang. iya, iya. Harus panjang dan tebal. Kalau tidak tebal, di atas ada sudut, ada ekornya, maka jangan. Ya, kalau kita melawan jangan. Karena apa? Oh Karena gitu. kalau sudah ada penolakan itu berarti tekanannya sudah mulai Mm-mm. muncul di situ. Tapi kalau kita pas utuh begini naik ke atas, kita ambil posisi sell boleh dengan cepat. Termasuk yang turun, turun diamati aja dulu, cari titik stabilnya. Kemudian Ya. begini ya, kemudian turun lagi set, manfaatkan dengan cepat. Maka disiapkan dulu sebelum kita klik, siapkan dulu lotnya, siapkan dulu, tinggal nanti mencet tek gitu. Pasti dapat nanti. Ya, Oh, iya. nanti sudah lihat yang video yang kita kirim ya? Belum Bu ya? Sudah? Yang hari ini Pak. Bukan yang recovery yang kita kirim itu. Oh, saya belum dapat Pak. Oh belum. Oh ya nanti saja. Nanti pelajari banyak di situ. Ada banyak contoh untuk kita pengambilan ya. Untuk entry-nya ada banyak contoh. Jadi saya record itu Oh gitu. sebelum entry sampai close ada semuanya. Jadi bukan Oh. hanya screenshot, bukan, video berjalan. Ketika jalan belum entry, saya entry-nya di mana, jam berapa, ada semuanya. Kemudian pas salah juga kita ada. Mungkin ada, saya matikan dulu ya. Halo? Oke, ya Pak, Iya Pak. silakan. Maaf. Ya, ini ada gangguan Iya. sedikit tadi. Jadi di Oke, situ udah jelas. di situ contohnya nanti di videonya kita kirim itu bagaimana ketika saya entry, bahkan entry-nya belum, masih kosong begini Bu. Nanti kosong kita rekam, kemudian masuknya di daerah mana, dengan detaknya seperti apa, waktunya dilihat. Nanti di kiri atas itu ada waktu. Saya menggunakan Android soalnya. Oh gitu. Karena kalau Android gampang rekodnya. Kemudian dilihat waktunya. Kemudian kapan saya ngambil posisi melawan. Kemudian ketika salah bagaimana, itu di situ ada semua. Oh Ya, iya, pelan-pelan iya. nanti diperhatikan. Kemudian Iya. ketika salah, yang betul-betul mentok salah, berapa kali salah, itu juga saya korbankan semuanya. Saya resikukan. Bukan berarti eman-eman begitu. Kalau kita sayang dengan modal besar kita, maka harus melakukan tindakan cepat. Ada semua di situ nanti. Maka nanti kalau Oh tidak gitu. paham dengan itu, nanti tanyakan. Video yang ini nanti di highlight, ini alasannya apa. Nah di situ sebenarnya kelihatan kok. Saya ngambilnya satu melawan, yang kedua ada syarat yang terpenuhi. Mungkin penolakan panjang begini. Saya mengambil posisi tentu karena penolakan begini saya mengambil posisi buy. Tetapi ada kalanya begini, saya mengambil posisi sell dengan target separuh dari ekor. Nanti akan kelihatan di situ. Target kita separuh dari Oh. ekornya. Tapi kondisional, tidak selalu. Ada kalanya kita mengambil melawan, ini sudah penolakan begini, saya justru mengambil peluang sell. Nah nanti di situ juga kelihatan salah. Kalau salah entry, nanti segera kita recovery dengan cepat. Saat itu juga nanti bisa kelihatan. Ya, biar nanti juga ada Iya, iya. pembelajaran minimal. Ya, angka tidak menjadi ukuran, terus terang Bu ini. Jadi yang pengen saya sampaikan ke teman-teman itu bagaimana kita mampu bergerak dengan cepat mengatasi kerugian kita. Sehingga kalau Iya, sudah Pak. kita mumpuni dengan recovery, itu mudah sekali. Artinya ada ketenangan. Ketika marketnya naik, kita entry buy, turun, tidak masalah. Masih bisa mengukur. Nanti kita, nanti kalau ruginya sekian, saya harus lakukan recovery sekian. Bahkan yang kita lakukan adalah lot besar. Modalnya cuma kecil, lotnya besar. Kalau kita tidak paham dan tidak menguasai, pasti habis dalam waktu yang cepat. Tapi kita lakukan dengan ekstra hati-hati, dan kita berpengalaman bukan setahun 2 tahun model-model seperti itu. Sudah lama dan sudah dapat banyak dari profitnya model-model seperti itu. Dan sampai sekarang kita masih
setia dengan metode seperti itu. Maka saya tidak sampaikan lot-lot yang besar itu, takutnya nanti ditiru betul. Sementara kemampuan tidak Saya nggak sabar mau lihatnya, Pak. kemampuannya tidak sampai ke sana. Kalau Iya, kemampuan iya, belum betul. sampai mengikuti kecepatan Jangan larinya, dicoba. nanti bisa babak belur, Bu. Gitu ya. Saya bukan Iya, Pak. bukan tidak percaya dengan kemampuan, tapi jam terbangnya beda. Itu yang harus Iya, iya. difahami. Kalau ilmu mungkin pelajari mungkin bisa lebih cepat, mungkin bisa lebih banyak. Tapi kalau pengalaman tidak bisa. Karena harus dilakukan Iya, iya. step demi step. Ya, kira-kira seperti itu. Mohon maaf untuk waktunya. Iya, Biar Pak. nanti lebih banyak membaca recovery, nanti saya kirimkan, pelajari dulu di sana. Iya, Pak. Ya, Videonya. oke. Pak Wijaya, Ya, satu silakan lagi, Pak. Pak Hermansah, monggo. Pak, ini kan saya biasa kalau ambil posisi, misalkan kita udah dapat gambaran ini dia mau naik nih. Nah, kadang saya kalau ganti-ganti time frame ini yang masih bingung, Pak, apakah kita terbiasa satu aja, Pak. Jangan ganti-ganti time frame kalau kita tambah pusing. Saya sudah sampaikan kalau memang kita berat di H1, ya kita bisa manfaatkan di M15. Itu pun bukan berarti nanti H1 M15, H1 M15 nanti tambah kacau, Pak. Pastikan satu time frame saja. Benar, itu yang bikin bingung. Ya, pastikan setia pada H1 saja, time frame H1 saja. Karena kalau lompat-lompat nanti pasti bingung, kok. Belum menguasai pasti bingung nanti. Gitu. Iya, sih. Betul, Pak. Ya, oke. Ada lagi? Ya, mudah-mudahan nanti bisa dipraktekkan saja yang sudah kita berikan, dan terutama recovery-nya nanti pelajari dulu ya. Oke, terima kasih. Selamat pagi dan sampai ketemu dengan waktu Bapak Ibu semuanya. Cuma tambahan, Pak. Ya. Tambahan kalau bisa kayak video-video YouTube itu sangat membantu kami, Pak. Informasi aja. Nanti saya kirim juga yang di acara malam maupun di siang, nanti saya kirim nanti. Apalagi kalau misalkan kayak gini ada perubahan, informasiin lebih mantap lagi, Pak. Oke, baik. Nanti kita informasikan berikutnya. Ya, selamat pagi semuanya, Bapak Ibu semuanya. Sampai ketemu. Iya, oke.